Hai, Mike di sini. Bicara soal laptop Asus Ultra Portable yang udah pakai Intel 11th Gen, kita kan udah nge-review yang lumayan murah ya, VivoBook, terus juga udah ada yang lumayan mahal, seri ZenBook, dan yang terakhir, kita masuk ke segmen ZenBook S. Karena satu lain hal, baru tahun ini pasar Indonesia dapat ZenBook S versi layar kotak alias rasio 2:3, tentu dengan label Intel Evo yang siap melawan ultrabook high-end lain di segmennya. Well, secara desain umum sih emang sekilas sangat mirip dengan ZenBook standar kekinian. Kita dapat desain bodi kotak dengan sudut-sudut relatif tajam, dilengkapi finishing brush aluminium yang udah jadi tradisi Asus. Biar kelihatan lebih mewah dan elite, kita bisa lihat aksen-aksen copper mengkilap di sekeliling laptop ini. Dan yang pasti, ini adalah sebuah produk berkualitas yang sangat kokoh. Oh ya, bukan Ultrabook Asus namanya kalau nggak pakai hinge ergo lift yang sedikit mengangkat keyboard biar lebih enak posisinya, sekaligus mengoptimalkan ventilasi. Overall sudah sedikit lebih premium dibanding seri ZenBook standar, lebih tinggi dari ZenBook 13 tapi nggak selebar ZenBook 14 biasa. Adapun sertifikasi MIL STD A10G. Nah, yang unik di UX 393 adalah layar yang dipakai. Ini bukan layar Full HD, tetapi panel touchscreen 3K resolusi 3300x2200 rasio 3:2 yang berlabel Pantone. Selain tajam, terang, gambut luas, dan akurasi warna terjamin, Asus pun nggak mau ketinggalan mengikuti tren layar kotak yang supposedly lebih optimal buat kerja dan produktivitas, yaitu mampu nampil lebih banyak konten tanpa mesti banyak scrolling. Mau dipakai ngedit foto serius, nyusun presentasi, ataupun nge-simp sama VTuber, ini adalah layar resolusi tinggi yang memuaskan, dengan catatan tidak ada support stylus. Perbezelan relatif tipis, menyisakan tempat di atas untuk sebuah webcam infrared yang support login biometrik. Soal percolokan, ada slot micro SD dan USB-A 3.2 Gen 1 di kanan, lanjut HDMI, serta dua port USB-C Thunderbolt 4 yang sekaligus dipakai untuk ngecas laptop ini. Tidak ada headphone jack? Ya, ini sayangnya jadi kebiasaan baru ZenBook, sehingga ada dongle yang disertakan di dalam box. Sesuai judul Intel Evo, UX 393 ditenagai chipset Core i7 Tiger Lake terbaru, diiringi grafik onboard Iris Xe. Bisa dimengerti, di laptop ini Core i7 yang mungkin lebih dituding untuk kerja sehari-hari daripada fokus ke performa tinggi. Alhasil, skor benchmarknya sedikit di bawah rata-rata Ultrabook i7 Tiger Lake yang udah kami uji. Responsivitas sih tetap oke, hanya saja ini laptop nggak didesain buat kerja rendering berat macam Blender, di mana ada laptop-laptop kompetitor yang mungkin lebih cocok dipakai kerja keras. Dipakai main game-game casual sih Iris Xe nggak akan ngambek ya, asalkan jangan dipaksa main game berat di resolusi lebih dari Full HD. Nevertheless, kami harap Asus bisa sedikit lebih mengoptimalkan performa. Cooling CPU sederhana dengan sistem single fan yang ngebuang ke arah engsel. So nggak heran melihat performanya sedikit ketahan dengan suhu CPU yang mestinya bisa lebih adem. Surprisingly, laptop ini masih lolos stress test 3D Mark dan yang penting suhu di keyboard relatif terkendali. Selanjutnya, RAM 16GB onboardnya nggak kaleng-kaleng. Diiringi SSD Intel 660p 1TB. Bukan SSD NVMe paling kenceng, yang penting kapasitas besar dan bisa di-upgrade. Soal keyboard dan touchpad, ini pastinya ZenBook banget. Sama dengan yang kita temukan di UX 325 yang kami review beberapa bulan lalu. Ada iluminasi putih 3 tingkat, page up, page down, end, dan home nyatu di tombol panah, tombol power nyatu di kanan atas, ada lampu FN lock, dan ada fungsi webcam kill switch di F10. Tapi yang jadi nilai jual ZenBook ini adalah number pad yang nyatu di touchpad. Memang tidak semua orang memakai gimmick semacam ini, namun ini adalah fitur yang tetap terlihat keren. Aspek lain yang cukup keren adalah daya tahan baterai. Dengan ukuran baterai 67Wh yang cukup besar, UX 393 ini bisa streaming video sekitar 11 jam di mode power saver, memberi waktu simping tanpa charger lebih lama. Ya, menurut gue sih charger USB-C-nya juga bukan beban ya, karena toh bisa dipakai ngecas HP gue yang support USB PD. Soal kualitas speaker yang disertai, labelnya Harman Kardon, jadi rasanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sejujurnya, dengan semakin banyaknya opsi Ultrabook dengan rasio layar 2:3, kami merasa pasar laptop jadi semakin berwarna.
Terus kesimpulan untuk ZenBook UX 393 sendiri, sebenarnya ini adalah sebuah ultrabook dengan layar serta fitur-fitur yang cakep, lebih dari cukup buat rata-rata consumer yang nggak expect untuk gaming apalagi rendering berat dengan laptop ini. Meski bukan laptop Intel Evo paling kenceng, UX 393 tetaplah laptop clamshell kelas elite yang siap menemani kerja dan hiburan sehari-hari, lebih baik dari sembarang laptop kantoran. Sebagai bonus, ini udah termasuk Office 2019 permanen. By the way, sekarang Asus lagi bikin Incredible Reward Program buat siapapun yang baru beli produk Asus di e-commerce. Dengan nge-review produknya, kalian bisa klaim hadiahnya di link di deskripsi. Langsung cek aja, oke? Nah, menurut kalian sendiri gimana? Dengan budget yang sama, apa ada ultrabook lain yang menurut kalian lebih menarik? Silakan mendingan di bawah. Please like dan share jika berkenan, jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.